Pernahkah kita merasa terperangkap dalam titik terendah hidup, di mana setiap upaya terasa sia-sia dan pertanyaan, untuk apa, terus menghantui? Banyak dari kita, terutama di usia produktif, diam-diam merasakan kecemasan yang sama. Merasa telat, seolah hidup orang lain sudah jauh di depan, padahal kita baru saja memulai. Di balik semua kegelisahan itu, ada sebuah rahasia mendalam yang memungkinkan manusia bertahan dari nyaris apapun yang dilemparkan kehidupan. Ini bukan tentang kekuatan fisik atau kecerdasan yang luar biasa, apalagi tentang keberuntungan semata. Jauh dari itu, ini adalah sesuatu yang terprogram secara fundamental dalam diri kita. Sebuah jangkar tak terlihat yang menunggu untuk ditemukan. Tetapi, apa sebenarnya rahasia kekuatan ini? Dan mengapa begitu banyak dari kita yang lupa atau bahkan tak pernah tahu bahwa kita memiliki kapasitas luar biasa itu? Kekuatan tersembunyi yang kita bicarakan tadi seringkali tertutup oleh hiruk-pikuk kehidupan modern. Kita hidup di era serba cepat, di mana informasi dan tuntutan membanjiri kita dari segala arah, menciptakan perasaan harus selalu mengejar dan membuktikan diri. Meskipun kita dikelilingi oleh kemajuan dan kemudahan, banyak dari kita merasakan kekosongan yang membingungkan, sebuah kegelisahan tak terucapkan yang terasa nyata. Ketiadaan arah dan makna ini bukan hanya sekadar perasaan biasa. Ia bisa mengikis kita lebih dalam dari yang kita kira, memicu kebosanan kronis, kecemasan yang melumpuhkan, bahkan rasa putus asa. Kondisi ini membuat kita merasa rapuh dan tak berdaya, terutama saat dunia terus berubah dengan kecepatan luar biasa di sekitar kita, memaksa kita beradaptasi tanpa memiliki pegangan yang jelas. Namun anehnya, justru di tengah kehancuran total atau penderitaan ekstrim, ada mereka yang bangkit dengan kekuatan luar biasa yang melampaui logika. Apa yang membedakan mereka dari yang lain? Melihat mereka yang bangkit dari kehancuran, kita menemukan jawabannya. Kisah-kisah nyata dari mereka yang melewati batas penderitaan, di tengah bencana alam yang meluluhlantakan, di dalam situasi terburuk yang bisa dibayangkan, memberi kita petunjuk berharga. Mereka kehilangan segalanya, orang terkasih, rumah, bahkan harapan yang paling dasar, seperti halnya para penyintas tsunami yang melanda Aceh. Namun, mereka yang mampu bertahan bukan karena minimnya rasa sakit atau traumanya, melainkan karena mereka menemukan sebuah alasan yang kuat. Untuk apa, mereka harus terus melangkah maju. Ada yang ingin merawat anak-anak yang kehilangan orang tua, ada yang ingin membangun kembali desa mereka dari puing-puing, ada yang berjuang demi sebuah janji atau warisan leluhur. Ini bukan sekadar optimisme buta tanpa dasar, melainkan sebuah keyakinan mendalam yang memberi makna pada setiap napas dan setiap langkah kecil. Tetapi, apakah kekuatan ini hanya muncul di situasi ekstrim yang mengancam jiwa, atau ia sebenarnya sudah ada dalam diri kita sejak awal, menunggu untuk ditemukan dan diaktifkan? Ternyata, kekuatan itu memang sudah ada dalam diri kita, terukir jauh di dalam kode alam bawah sadar. Ilmu pengetahuan modern telah menemukan bahwa otak kita, secara fisik, terhubung untuk mencari makna dan tujuan. Ini bukan sekadar konsep filosofis yang abstrak, melainkan sebuah kebutuhan biologis yang tertanam jauh di dalam diri kita. Jaringan saraf yang terkait dengan penghargaan dan identitas diri kita menjadi sangat aktif ketika kita terlibat dalam kegiatan yang selaras dengan untuk apa kita. Ketika kita menemukan dan menghidupi untuk apa itu, bukan hanya pikiran yang tenang, tapi seluruh tubuh kita merespons positif. Kita jadi lebih tangguh dalam menghadapi tantangan, lebih sehat secara fisik, dan bahkan memiliki harapan hidup yang lebih panjang. Ini adalah sistem operasi dasar manusia yang sering kita lupakan di tengah kesibukan, padahal ia adalah fondasi ketahanan diri kita yang paling kokoh. Jadi, jika pencarian makna adalah naluri bawaan kita, bagaimana kita bisa mengaktifkannya dalam kehidupan sehari-hari yang serba cepat ini, bahkan di hal-hal kecil yang sering kita anggap remeh? Kekuatan, untuk apa? Ini bukan hanya berlaku di momen besar yang dramatis, melainkan bisa kita terapkan setiap hari. Bahkan dalam pekerjaan yang paling monoton sekalipun, atau saat kita merasa terjebak dalam rutinitas yang membosankan, jika kita tahu secara sadar untuk apa kita melakukannya. Misalnya, untuk keluarga, untuk mengembangkan diri, atau untuk berkontribusi kecil pada sesuatu yang lebih besar, rasa jenuh bisa berubah menjadi energi yang bermakna. Ini adalah kunci bagi kita, terutama mereka yang sering merasa tertinggal atau tidak cukup di usia produktif, untuk menemukan gairah baru dan relevansi di tengah segala perubahan yang tak terelakkan. Dunia kerja mungkin berubah secara drastis,
Teknologi mungkin mengambil alih banyak hal yang tadinya kita lakukan, tapi nilai dari mengapa kita melakukannya tak akan pernah hilang. Kita tidak perlu menunggu bencana atau krisis besar untuk menemukan makna. Kita bisa menciptakannya setiap hari, di setiap pilihan kecil, dengan kesadaran penuh. Lalu, bagaimana kita bisa mulai mencari dan merumuskan untuk apa kita sendiri, yang tulus dan menggerakkan dari dalam, bukan sekadar ikut-ikutan? Ingatlah, kita ini spesies yang luar biasa. Kita bisa bertahan dari hampir apapun, asal kita tahu untuk apa kita bertahan. Keresahan dan perasaan, telat, itu wajar. Bahkan merupakan bagian alami dari perjalanan pertumbuhan dan pencarian jati diri. Namun, itu bukan takdir yang mengikat kita. Kekuatan sejati itu ada di dalam diri kita, menanti untuk kita sadari dan gunakan. Ini bukan tentang menemukan satu tujuan besar yang mengubah seluruh dunia, tapi tentang menemukan kejelasan dalam setiap langkah kecil yang kita ambil, setiap keputusan, setiap interaksi. Ini adalah tentang pulang ke diri kita, ke sumber kekuatan terdalam yang selalu ada. Mari sejenak merenung. Apa, untuk apa, yang paling mendalam bagi kita saat ini? Apa yang membuat kita ingin terus melangkah, bahkan saat jalan terasa berat dan tak pasti? Mungkin, pertanyaan berikutnya adalah, bagaimana cara kita menemukan, untuk apa, yang tulus itu? Bagaimana kita menggali dari dalam, tanpa terjebak ekspektasi orang lain atau tekanan sosial? Kita akan bahas itu lebih dalam di renungan berikutnya. Sampai jumpa.